Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita masih bisa bertemu kembali di channel ini. Sholawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Harapan dan doa saya, semoga saudara-saudaraku sekalian selalu diberikan kesehatan, rizki, pengampunan dosa, dan umur yang panjang. Amin ya robbal alamin. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah, sholat adalah salah satu ibadah yang wajib dilaksanakan setiap hari untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Barang siapa yang mengerjakan sholat dengan ikhlas, maka Allah akan memasukkannya ke dalam surga, dan barang siapa yang meninggalkannya, maka ia akan masuk neraka. Namun ada orang yang melakukan sholat selama puluhan tahun dan tetap saja masuk neraka. Ada seorang ulama bernama Abu bin Hasim yang tidak pernah melewatkan sholat 5 waktu dan juga tidak pernah melewatkan sholat malam. Selama puluhan tahun ia selalu melakukan sholat malam tahajud. Setiap kali ada orang yang tidur di malam hari, beliau selalu bangun, segera mengambil air wudhu dan sholat tahajud serta bermunajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Suatu hari, ketika hendak mengambil air wudhu untuk sholat tahajud, Abu bin Hasim dikejutkan dengan kehadiran sesosok makhluk yang sedang duduk di tepi sumur. Dia pun bertanya, "Wahai hamba Allah, siapakah engkau?" Dia bertanya, dan sosok itu pun tersenyum dan berkata, "Aku adalah malaikat utusan Allah." Abu bin Hasim merasa takjub dan bangga memiliki tamu, malaikat yang begitu mulia. Abu bin Hasim pun kemudian bertanya, dan malaikat pun menjawab, "Aku diperintahkan untuk mencari kekasih Allah." Melihat malaikat tersebut membawa sebuah buku tebal, Abu bin Hasim pun bertanya, "Apakah itu?" Malaikat itu pun menjawab, "Ini adalah kumpulan nama-nama kekasih Allah." Dan ketika Abu Hasim mendengar jawaban tersebut, dia berharap dalam hatinya bahwa namanya ada di sana. Maka ia pun bertanya kepada malaikat tersebut. Abu bin Hasim mengira bahwa namanya ada di dalam buku tersebut karena kebiasaannya yang selalu beribadah, melakukan tahajud setiap malam, berdoa, dan mencari Allah pada pukul 3 pagi. Malaikat itu pun membuka sebuah kitab besar dan berkata, ternyata malaikat itu tidak menemukan nama Abu Hasim di dalamnya. Karena tidak percaya, Abu bin Hasim pun meminta malaikat tersebut untuk mencarinya lagi. "Ya, namamu tidak ada di dalam buku ini." Abu bin Hasim gemetar dan jatuh tersungkur di hadapan malaikat. Dia menangis dan berkata, "Bagaimana mungkin setiap malam aku bangun untuk tahajud dan berdoa, namun namaku tidak ada di antara hamba-hamba yang mencintai Allah?" Melihat hal itu, malaikat berkata, "Wahai Abu Hasim, aku tahu bahwa engkau adalah bangun setiap malam di saat orang lain tertidur. Wahai Abu bin Hasim, aku tahu bahwa engkau terjaga setiap malam ketika orang lain tertidur, tetapi tanganku dilarang oleh Allah untuk menuliskan namamu. Apakah yang menyebabkan hal ini?" Abu bin Hasim terkejut, seakan-akan ia disambar petir di siang bolong. Ia menyadari bahwa hubungan ibadah manusia tidak hanya dengan Allah semata atau hablum minallah, tetapi juga dengan sesama manusia atau hablum minanas dan dengan alam. Engkau memang berdoa kepada Allah, tetapi engkau selalu pamer dan sombong, hanya memikirkan dirimu sendiri dan sibuk beribadah. Di kanan dan kirimu ada orang-orang yang sakit dan kelaparan, kamu tidak mengunjungi mereka dan tidak memberikan mereka makan. Bagaimana mungkin engkau bisa menjadi seorang hamba yang mencintai Allah jika engkau sendiri tidak pernah mencintai hamba-hamba Allah yang lain? Sahabat beriman yang dirahmati Allah, ternyata ibadah serajin apapun, kalau niat memamerkan, niat dianggap manusia, tidak peduli dengan kesusahan yang melanda di sekitarnya, maka akan dibenci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Malah banyak dalam kisah dan hadis Rasul bahwa serajin apapun ibadah, kalau Anda kekenyangan, penuh harta, tapi tetangga Anda kelaparan dan kesusahan, maka Anda akan masuk ke dalam neraka. Semoga kita bisa mendapatkan hikmah dari pelajaran yang sangat berharga ini. Perbaikilah niat, janganlah Anda rajin melakukan ibadah hanya untuk dilihat, hanya untuk memamerkan bahwa Anda itu adalah seorang yang rajin beribadah. Janganlah Anda ibadah hanya karena hadiah surga semata, tapi lakukanlah segala sesuatu ibadah itu murni karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikianlah yang dapat saya sampaikan kepada Anda. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.